Aberdeen Live melaporkan bila Jay Itzes akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Laporan di Belanda ini muncul seiring laporan bila PSSI tengah mencari pemain keturunan Grade A untuk bersaing di Piala Asia 2023. Dan mantan EXO PSSI Hassani Abdul Ghani menyatakan jika Erick Thohir dan Shin Tae-yong masih mencari pemain yang dimaksud tersebut di Eropa. Sabar, Pak Erick bersama ST masih sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa, kata Hassani Abdul Ghani dalam salah satu komentar Instagramnya. Kini, media Belanda Aberdeen Live melaporkan kemungkinan pemain yang dimaksud adalah back Go Ahead Eagles yaitu Jay Itzes. Back Go Ahead Eagle ini dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis Aberdeen Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan untuk dipanggil timnas Indonesia. Nah, jika Itzes memutuskan membela timnas Indonesia, dia akan bermain di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024 nanti, ujarnya. Nah, Jay Itzes sendiri merupakan back berusia 23 tahun dengan tinggi 190 cm. Pada musim 2022 sampai 2023, Itzes bermain 35 kali bersama Go Ahead Eagles di semua kompetisi dengan catatan 2 gol. Berdasarkan informasi dari Transfermarkt, Jay Itzes akan habis kontraknya pada 30 Juni 2023 mendatang dan akan hengkang dari Go Ahead Eagles. Nah, selain Jay Itzes, ada 2 pemain lainnya di Grade A, yaitu di Eredivisie yang juga dilirik untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Weherman atau ADO Den Haag dan juga Ragnar Oratmangoen dari FC Groningen. Ya, tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan juga sempat buka suara mengenai 3 pemain tersebut. Secara umum saya percaya kalau pemain diaspora yang berbakat di luar negeri itu adalah aset bangsa. Nama-nama itu sangat familiar bagi saya ya, Jordi, J juga Ragnar, dan saya tahu kualitas mereka sangat baik, kata Hamdan. Namun yang bertugas menaturalisasi mereka adalah cabur, dalam konteks ini adalah PSSI. Ya, tentu saja kalau mereka menghendaki, saya percaya bisa meningkatkan prestasi timnas. Tapi bolanya ada di cabang olahraga dan itu adalah federasi sepak bola kita, ujarnya. Nah, jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Shin Tae-yong ini akan memberikan sebuah rekomendasinya. Nantinya, Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Langkah tersebut juga dilewati oleh Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Berkat Sandy Walsh, Tom Hayes siap dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ya, berkat Sandy Walsh, Tom Hayes berpotensi dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab keduanya pernah menjadi rekan setim di timnas Belanda U17 saat menjadi juara Piala Eropa U17 2012 silam. Rumor mengenai proses naturalisasi pemain keturunan terus berlanjut belakangan dan kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan sedang mencari seorang pemain keturunan Grade A. Hal ini demi meningkatkan kekuatan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Ajang tersebut memang bakal digelar di Qatar pada Januari sampai Februari 2024. Ada beberapa yang masuk pantauan seperti Ragnar Oratmangoen dan Jay Itzes. Tom Hayes yang juga disebut-sebut masuk dalam pantauan PSSI. Dia merupakan seorang gelandang bertahan yang membela tim asal Belanda yang bernama Heerenveen. Pemain berusia 28 tahun ini berpotensi menjadi sosok berikutnya yang dinaturalisasi mengikuti jejak mantan rekan tim yaitu Sandy Walsh. Diketahui Tom Hayes dan Sandy Walsh pernah bahu-membahu dalam membantu timnas Belanda U17 meraih gelar juara Piala Eropa U17 2012 silam. Pada saat itu Hayes dan Walsh sama-sama masih berusia 17 tahun. Belanda mengecap hasil manis di kejuaraan tersebut dan Hayes berkontribusi dengan mencetak sebuah gol di sebuah partai semifinal. Kala itu Belanda U17 mengalahkan Georgia U17 dengan skor 2-0. Di final, timnas Belanda U17 bertemu dengan Jerman U17 yang diperkuat oleh Leon Goretzka dan Timo Werner.
Haye bermain penuh dalam laga yang berakhir dengan adu penalti dengan skor 5-4 setelah imbang 1-1 selama 120 menit tersebut. Dan kini hampir 9 tahun berselang, Haye dan Wallace berpotensi menjadi rekan setim lagi. Namun kali ini untuk timnas Indonesia yang hendak melakoni Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Jay Ilyas calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Apakah benar begitu? Ya, proyek naturalisasi pemain keturunan Indonesia masih berjalan dan Jay Ilyas jadi nama yang terbaru. Nah, timnas Indonesia memang masih mencoba memperkaya diri dengan pemain berkualitas yang berkarir di Eropa. Dan terbaru nama Jay Ilyas muncul sebagai incaran dari PSSI. Jay Ilyas bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda pada musim lalu, finish di posisi 11. Jay memainkan 32 penampilan di laga domestik dengan 1 gol. Nah, ia berprofesi sebagai gelandang dan bisa menempati posisi yang lebih bertahan di sentral. Dan saat ini, Jay sendiri menjadi incaran klub Skotlandia yang bernama Aberdeen. Nah, usianya memang masih 22 tahun dan punya garis keturunan Indonesia. Musim lalu, Jay banyak bermain sebagai bek tengah dan dinilai sebagai salah satu pemain integral klub. Kontraknya akan habis pada musim panas ini. Di Eagles dan Aberdeen disebut-sebut memimpin perburuan untuk mendapatkan pemain kelahiran Mirlo dengan tinggi 190 cm itu. Aberdeen Live, surat kabar dari Skotlandia, memberitakan bahwa Jay sedang dalam proses pergantian kewarganegaraan demi bisa main di Piala Asia 2023 dan Indonesia adalah tujuannya. PSSI masih belum mau berkomentar soal Jay, tapi memang mereka tak bisa menepis bahwa saat ini sedang berusaha mencari pemain berkualitas untuk memperkuat merah putih di Piala Asia, tentunya yang punya garis keturunan Indonesia. Selain Jay, nama lain yang diisukan kembali diraih oleh PSSI adalah kiper Sampdoria, yaitu Emil Audero. Ini bukan hal yang baru, karena memang beberapa tahun lalu PSSI sudah ngebet untuk menaturalisasi Emil, tapi yang bersangkutan masih punya harap membela timnas Italia. Pada musim 2022-2023, Emil merasakan pahit dalam perjalanan Serie A karena akhirnya Sampdoria harus terdegradasi dengan status juru kunci.